Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, hari ini kita masuk ke bab nomor 55, yaitu babun fadluz zuhdi fid dunya wal hath ala taqallul minha wa fadlul faqr. Bab tentang keutamaan zuhud di dunia ini dan tentang perintah untuk hidup sederhana serta keutamaan faqr, keutamaan kefakiran. Bab ini penting sekali, apalagi di masa seperti sekarang ini, di mana banyak manusia bangun, tidur, pergi, keluar, masuk rumahnya, yang ada dalam benak dia adalah dunia ini. Padahal tidak lama lagi kita akan meninggalkan, cepat atau lambat. Mana orang-orang kaya 50 tahun yang lalu? Udah nggak ada. Mana wanita-wanita cantik 50 tahun yang lalu? Kalaupun dia masih hidup, dia sudah tidak cantik. Mana olahragawan yang badannya, Masya Allah, penuh dengan otot 50 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana kondisi dia? Mungkin berada di atas ranjang rumah sakit. Atau mungkin sudah bercampur dengan tanah. Yang tersisa hanya tulang belulang dia. Inilah kehidupan dunia. Makanya kalau kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan mendapati banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan manusia akan hakikat kehidupan dunia ini, yang menyuruh dia untuk tidak tertipu dan terperdaya dengan sesuatu yang fana, agar mereka tidak menjadikan ambisi mereka kehidupan dunia ini. Maka di sini ada perintah untuk zuhud. Apa sih pengertian zuhud? Ya, sebagian ulama mengatakan zuhud itu antakuna dunya fi yadika duna an tadkhul qalbaka. Zuhud itu menjadikan dunia di tanganmu, di tangan kita. Engkau punya uang 1 miliar, itu di tangan, tapi nggak masuk ke hati. Sehingga uang itu mau bertambah, uang itu mau berkurang, tidak akan berpengaruh dengan hatimu. Karena memang dia akan ada di tanganmu, hanya di tangan. Ada lagi yang menafsirkan zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna di akhirat kita. Apa aja yang nggak manfaat buat akhirat kita, tinggalkan. Di sini ada ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal. Tatkala beliau mengatakan ada 3 tingkatan zuhud. Yang pertama, zuhud meninggalkan hal-hal yang haram. Ini zuhudnya orang-orang awam. Ya, ini mungkin bisa disebut zuhud yang minimal. Minimal muslim itu meninggalkan yang haram. Karena tahu yang haram itu akan berdampak negatif kepada kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Belum lagi doa-doa dia yang akan tidak dikabulkan gara-gara makan haram. Kebahagiaan dia yang akan hilang gara-gara daging yang tumbuh dari yang haram. Itu zuhudnya orang awam. Kemudian yang kedua, zuhud yang berarti meninggalkan kelebihan dari segala hal yang dihalalkan. Dan ini zuhudnya orang-orang khusus. Meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Udah, kalau udah cukup ya selesai udah. Jadi orang-orang khusus itu meninggalkan yang lebih dari yang kau perlukan dari kehidupan ini. Kau berikan untuk sedekah. Yang ketiga, zuhud berarti meninggalkan setiap hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. Ini adalah zuhudnya orang-orang al-arifun. Orang-orang yang arif billah. Apa saja yang membuat lalai dari Allah SWT, tinggalkan. Ahibati fillah. Oleh karena itu, orang yang kerja, orang yang bekerja, apa kata Allah? Wadhkurullaha katsiran. Kalian bekerjalah. Mau di pasar kalian, mau di kantor kalian, mau di jalan, dimanapun kalian bekerja, ingat sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai engkau lupa dari mengingat Allah. Handphone kita, kalau kiranya memang membuat kita lupa sama Allah, tinggalkan. Boleh pakai handphone. Hal yang mubah. Tapi kalau ternyata akhirnya membuat engkau lebih sering pegang HP daripada berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, tinggalkan. Ahibati fillah, maka kita akan membaca. Ada
Kira-kira 5 ayat mungkin yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini sebelum nantinya beliau akan menyebutkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan zuhud ini, agar kita juga tidak salah memahami zuhud. Ingat para sahabat Nabi, di antara mereka ada yang kaya raya. Nabi tidak menyuruh mereka untuk meninggalkan kekayaannya. Ada Abdurrahman bin Auf yang konglomerat, ada Utsman bin Affan yang sekali sedekah, Masya Allah, jangan ditanya. Beliau tidak menyuruh dia untuk tidak bekerja, udahlah, nggak usah repot-repot, cari dunia, kan udah cukup, engkau udah punya, gitu. Enggak. Dibiarkan sama Nabi SAW mereka mencari dunia, tapi mereka harus zuhud. Dunia ini di mana? Di tangan. Jangan dimasukkan ke hati. Karena pada hari kiamat Allah mengatakan, yauma la yanfa' malun wala banun. Pada hari tidak berguna harta dan anak-anak laki-laki. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Jangan diisi dunia hati kita. Tanganmu silahkan. Lemarimu mau diisi dunia nggak apa-apa. Tapi jangan hatimu. Ini mungkin definisi zuhud yang paling tepat. Sebagaimana kita melihat kondisi para sahabat Nabi. Ada orang-orang yang sekarang kita ngelihat pakaiannya sederhana, motornya sederhana, mobilnya sederhana, rumahnya sederhana. Bukan berarti dia zuhud. Terus apa mananya? Bisa jadi dia itu berambisi untuk mendapatkan, cuma nggak punya. Nggak berhasil, nggak sukses. Kalau dia sukses, nah kita dapat melihat kadang-kala ada orang yang disebut orang kaya baru, beda dengan kemarin dia. Beda banget. Oh berarti kemarin dia nggak zuhud, dia nggak zuhud, dia hanya saja belum mendapatkan apa yang dia ambisikan. Ketika dapat, merusak kehidupan dia. Berlebih-lebihan jadinya, sombong, congkak. Ini kondisi yang pertama. Bisa jadi yang kedua, dia orang ini sederhana penampilannya, karena dia bakhil, dia pelit. Dia punya, dia simpan, dia tumpuk. Dia ingin menunjukkan bahwasanya dia orang yang zuhud, ya, yang hidupnya sederhana. Bisa jadi karena dia bakhil. Dan itu tercela. Kenapa? Karena dunia ada di jantung dia sebenarnya. Penuh jantung dia dengan dunia. Cuma nggak tampak oleh kita. Makanya kita nih jangan sibuk menilai orang lain. Tapi kita nilai diri kita sendiri. Apakah penampilan kita yang seperti ini udah menunjukkan kita zuhud? Apakah zuhud kita karena kita ingin dilihat oleh orang lain? Yang orang-orang itu nggak tahu dengan isi hati anak. Tapi Allah tahu. Barakallahu fikum. Kita baca ayat yang pertama. Yang di surat Yunus ayat 24. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, yakni memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Allah Azza wa Jalla memberikan permisalan. Karena dengan permisalan itu,
Apalagi permisalan yang memang benar-benar terjadi. Manusia itu akan mudah mencernanya. Apa percontohan tentang kehidupan dunia yang kita lihat sekarang ini? Manusia sibuk membangun. Bangun rumah, bangun mall, bangun apartemen, bangun gedung-gedung yang menjulang tinggi, gedung-gedung pencakar langit, tempat-tempat hiburan, lapangan-lapangan, jalan-jalan yang panjang, jembatan-jembatan yang indah. Jangan ditanya, kita lihat manusia ini sibuk membangun dunianya. Terus Allah kasih contoh. Kehidupan dunia ini sekarang di musim hujan. Seperti air yang Allah turunkan. Air itu turun, kemudian bercampur dengan tanah. Kita melihat bunga-bunga kemudian mulai tumbuh, biji-bijian tumbuh, ya. Masya Allah. Kalau mungkin yang sedang panen, yang sedang tanam padi, dia lihat bagaimana padi itu begitu mengesankan. Hijau semua sepanjang mata memandang. Kalau mungkin yang sedang tanam buah-buahan, dia lihat stroberi, umpamanya dia lihat, ya Allah indahnya. Atau bunga. Antum pernah ngelihat nggak? Yang katanya di Belanda itu ada taman bunga tulip. Ana sih nggak pernah ke sana. Tapi Ana lihat gambarnya. Indah sekali. Berapa lama bunga itu bertahan indah? Setahun. Pernah lagi antum lihat bunga sakura. Yang ditunggu-tunggu sama turis di Jepang katanya. Berapa lama dia bertahan? Ditunggu-tunggu. Habis gitu habis. Sedangkan di sini Allah contohkan ketika sudah indah, orang berpikir, kalau petani berpikir untuk panen, besok dia panen, dia bisa menikmati, dia bisa jual, dia bisa mendapatkan harta, tahu-tahu di malam harinya Allah kirimkan angin yang kencang atau hujan yang deras. Berapa banyak petani sekarang ini yang meneteskan air mata, dia tidak bisa panen, padahal sudah waktunya panen. Kalau dia menanam bawang, yang dia lihat daunnya bawang itu sudah, ya Allah udah indah-indah, tahu-tahu kerendam, hektaran direndam oleh air. Atau Allah kirimkan hama. Selesai. Maka Allah mengingatkan, seperti itulah kehidupan dunia. Nggak lama. Kau umur berapa sekarang? Dulu umurmu berapa? Kau lihat perjalanan manusia itu jemaah. Dulu umur 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 33 tahun, seger-segernya dia. Tahu-tahu lewat 40, 50, habis. Selesai. Itulah kehidupan dunia. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.